Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa secara umum berarti alat yang digunakan untuk berkomunikasi sesama manusia, berupa simbol, bunyi, lisan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki fungsinya, di antaranya yang pertama, alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, untuk berkomunikasi. Yang ketiga, untuk beradaptasi sosial. Yang keempat, untuk mengembangkan kebudayaan. Yang kelima, alat untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Yang keenam, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bersumber dari Sumpah Pemuda pada Ikrar ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional, di mana lambang ini merupakan identitas nasional Indonesia. Nah, dan juga sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda dari latar belakang sosialnya, budayanya, serta bahasanya, dan juga sebagai alat penghubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa nasional digunakan secara non-resmi, misalnya pada saat santai, dan juga tidak harus menggunakan sesuai dengan kaidah dasar. Yang penting, dalam penyampaian bahasanya sudah tersampaikan makna dari perkataannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia dan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan negara Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan setelah Hari Proklamasi sehari sesudahnya. Adapun tujuan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah: 1. Sebagai bahasa kenegaraan, 2. Sebagai alat pengantar pendidikan, 3. Sebagai ilmu untuk mengembangkan kebudayaan, informasi, dan pengetahuan. Perbedaan bahasa Indonesia sebagai nasional dan bahasa resmi. Ada 3 perbedaan dari segi wujudnya. Yang pertama, perbedaan dari segi wujudnya. Nah, kita lihat dari penggunaan kosakata dan istilah, namun harus tetap baku. Penggunaannya harus disesuaikan dengan lokasi atau lapangan pembicaraan. Misalnya, penggunaan di lapangan politik akan berbeda dengan penggunaan di lapangan sosial. Nah, yang kedua, perbedaan dari proses terbentuknya. Bahasa nasional terbentuk akan dilatar belakangi oleh rasa persatuan bangsa Indonesia. Persatuan merupakan sesuatu yang mutlak untuk mewujudkan kekuatan. Seperti semboyan, satu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pelaksanaannya tentu dengan sarana komunikasi berbahasa Indonesia. Yang ketiga, perbedaan dari segi fungsinya. Nah, perbedaan terlihat pada wilayah pemakai dan tanggung jawab terhadap penggunaan fungsi bahasa tersebut. Sebagai bahasa negara atau resmi, dipakai sebagai alat penghubung antar suku, atau karena dia sebagai warga negara Indonesia yang menjalankan tugas-tugasnya untuk membangun di Indonesia. Sedangkan bahasa nasional karena dia berbangsa Indonesia yang menetap di wilayah Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, berintegrasi, dan beradaptasi sosial. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta alat pembangunan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara resmi.
terletak dari segi wujudnya, dari proses terbentuknya, dan dari segi fungsinya.